warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa dipertemukan melalui fasilitas YouTube ataupun Instagram. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan keberkahan untuk kehidupan kita semua, dan juga berharap mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki untuk kita semua. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan dari penyakitnya. Urusan yang sedang dihadapi oleh kita semua juga mudah-mudahan Allah permudah sehingga urusannya cepat ada solusinya dan selesai. Karena setiap orang tentu punya permasalahan masing-masing dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidaklah memberikan sebuah beban, ya, kecuali atas kemampuannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, di hari Jumat, insyaallah hari yang penuh dengan keberkahan bagi seorang muslim. Karena hari yang terbaik bagi seorang muslim adalah hari Jumat, ya. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semua untuk memaksimalkan amalan ibadah di hari Jumat, baik membaca surat Al-Kahfi, Yasin, ataupun Al-Quran, dan juga di dalamnya ada pelaksanaan ibadah Jumat. Mudah-mudahan hari ini Allah berkahi. Baiklah sahabat Kang Pijar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini sangat penting untuk kita fahami bersama, karena melalui hadis ini kita akan tahu, ya, apa penyebab kita diluaskan rezeki, apa sih kemudian umur kita dipanjangkan, ya. Karena dua hal ini adalah dua hal yang memang kita inginkan di dunia ini. Rezeki yang melimpah, dalam tanda kutip, bukan hanya harta saja, ya. Definisi rezeki itu baik itu keluarga yang soleh solihah, kemudian juga kesehatan, itu adalah rezeki. Ya udah pasti kalau yang namanya harta, rumah, kendaraan, kemudian juga ilmu, semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin dipanjangkan umur, ya, dan orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Dan kita berharap seperti itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di sini dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik orang yang terdekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Ya. Anas bin Malik yang tahu tentang kehidupan Rasulullah, sahabat Rasulullah. Semoga Allah meridhai Anas bin Malik. Dia berkata, ya, qala Rasulullah qala, ya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Anas menyampaikan bahwa
Suatu ketika Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Man ahabba, siapa yang ingin ahabba, ya, dicintai, yang ingin an yubsata lahu fi rizkihi, ingin dilapangkan, ya, fi rizkihi, pada rizkinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, kemudian dipanjangkan lahu baginya, fi atharihi, ya, dalam umurnya, maka apa solusinya? Fal yasil rahimahu, maka sambungkanlah silaturahim. Muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam yang hadis-hadisnya sahih, itu kan Imam Bukhari dan Muslim, dan itu patokan kaum muslimin. Biasanya kalau udah diriwayatkan Bukhari dan Muslim, itu adalah hadisnya hadis yang sahih, menjadi rujukan di seluruh dunia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada rahasia yang maha penting, bahwa ya, ketika kita ingin diluaskan rezeki, umur panjang, maka bangunlah silaturahim, bangunlah jejaring, bangunlah komunikasi sosial, komunikasi pribadi, perbanyaklah teman, perbanyak relasi gaul, dan gaullah, itu kan, maka di sana akan ada keberkahan-keberkahan, akan ada kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada hambanya. Bukan hanya secara pribadi keluarga saja interaksi, berangkat kerja pulang ke rumah, paginya berangkat lagi sampai malam pulang ke rumah, tetapi bukan hanya itu PR kita. Kita mulai menyapa tetangga, mulai menyapa sahabat, silaturahim, perbanyak itu, dan itu akan mendatangkan dua kebaikan. Yang pertama apa? Tadi man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, ya. Tadi ingin dilapangkan rezekinya. Jadi silaturahim itu akan dilapangkan rezekinya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai suatu ketika, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat ke sebuah daerah, ya, kemudian apa, diberikan kotoran oleh kafir Quraisy. Pada satu waktu lewat lagi dikasih kotoran, lewat lagi dikasih. Begitu sabarnya Rasulullah SAW, dan yang membersihkannya adalah anaknya Fatimah radhiyallahu anha, sambil menangis membersihkan kotoran yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan ketika tidak ada orang yang apa istilahnya itu memberikan Rasulullah lewat, dan tidak ada orang tersebut yang suka memberikan kotoran, ternyata kemana si fulan? Dan ada orang yang tahu bahwa si fulan sedang sakit, dan Rasulullah orang yang pertama kali menjenguknya, silaturahim. Ya, dalam kondisi sesulit itu malah Rasulullah silaturahim, menjenguknya, apalagi permasalahan yang lainnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat Instagram, YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebenarnya bisnis kita, urusan kita akan Allah permudah ketika kita banyak channel, ketika kita banyak jejaring dan lain sebagainya, relasi-relasi, ya. Dan dari relasi tersebut akan memudahkan hidup kita secara logika. Kita butuh apa kalau banyak relasi? Mudah. Katakanlah kita sakit, karena kita sering mengunjungi dia, bahkan kita membantu. Ketika kita tahu kita sakit, mereka akan berbondong-bondong untuk datang ke tempat kita, untuk menjenguk kita, ya. Maka ini adalah contoh real, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa diaplikasikan oleh diri kita, ya. Ya, bagi yang belum terbiasa, minimal ditargetlah sehari silaturahim ke satu orang. Bagusnya bukan hanya via WA, tetapi apa, secara fisik, ya. Itu kan kita tahu tentang keadaan keluarganya, bersama istrinya, bersama anaknya, bahkan lebih jauhnya
kita bisa tahu permasalahan ekonomi, apakah ada beras di rumahnya atau tidak ya. Sehingga ketika tidak ada, kita bisa saling membantu, dan tautan hati itu yang akan menjadikan kita saling mencintai, tahadu ya, saling mencintai, saling memberi hadiah. Dan itu adalah ajaran Islam yang sangat penting. Bagaimana menautkan hati-hati kita menjadi hati yang betul-betul saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini dijalankan, maka sangat luar biasa dahsyat. Sekeras apapun hati orang lain, ya, hati seseorang ketika disilaturahiman, apalagi ada hadiah ataupun maka akan luluh hatinya dan akan menjadi penyokong diri kita, sahabat kita, penyokong dakwah kita. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indah ajaran Islam ini. Ya. Begitu indah, ingin dilapangkan rezeki, silaturahim. Bangun jejaring via WA, secara fisik, secara Facebook, Instagram dan lain sebagainya, bangun jejaring, tanya kabar, kemudian juga bagaimana keluarganya. Maka ketika itu dilakukan, ya, kita punya program apapun, insya Allah itu akan nyambung antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi ketika seseorang kebingungan ya dalam permasalahan dirinya, perbanyak aja silaturahim. Ya. Jadi kalau ingin tahu jalan keluar dari permasalahan kita, jalan-jalanlah keluar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, akan dipanjangkan umurnya. Ya, oleh Allah. Ya. Dan ini yang kita inginkan, panjang umur, kebaikannya banyak. Secara logika, ya, orang yang silaturahim itu akan muncul pada dirinya pertemuan antara satu orang dengan satu orang, ya. Pertemuan tersebut, ya, kemudian dialog, ya, ngobrol kesana kemari, sharing. Poin yang pertama itu yang akan dimunculkan kebahagiaan itu sendiri, kebahagiaan. Ya. Semakin kita menggali, menautkan antara hati yang satu dengan yang lainnya, ya, orang yang bahagia itu ya yang biasanya yang rata-rata adalah orang yang umurnya panjang karena bahagia. Beda dengan orang yang stres, orang yang tertekan dan lain sebagainya gitu kan. Tertekan dengan pacarnya, diputus cinta dalam masalah ekonomi, tertekan, bahkan ada yang sampai bunuh diri, naudzubillah. Tsumma naudzubillah, karena posisinya itu adalah posisi dia dalam keadaan stres. Tetapi orang yang silaturahim, banyak teman, banyak rezeki, banyak relasi, maka akan muncul dalam dirinya adalah kebahagiaan. Ketika ada sesuatu pun saling tolong menolong, dan masuk secara logika, ya, bisa dengan silaturahim ini Allah akan panjangkan umurnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ingin menjadi pribadi-pribadi yang hidup ini dalam keadaan beruntung, ya, yang diperbanyak kebahagiaannya, maka perbanyaklah silaturahim. Jadi tentunya ini yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan silaturahim akan dapat dua kebaikan. Yang pertama, rezeki yang mengalir, ya, akan dilapangkan rezekinya. Kemudian yang kedua adalah umur yang panjang. Seperti itu. Itu saja bagi hari ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.